Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi Parayanti Sitorus, MDCAP. Saya golongan 2, angkatan ke-8, kelompok 3, yang menjadi salah satu peserta BPSDM Sumatera Utara tahun 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Kepatuhan 5 Moment Cuci Tangan oleh Tenaga Kesehatan di PT Puskesmas 50 Kabupaten Batubara. Adapun yang saya hormatin Bapak Coach Dr. Agus Saktirambe, MSI, dan juga Bapak Penguji, Bapak Hairul Syaparinduri, SSOS, dan juga Ibu Mentor, yaitu Ibu Dr. Dina Novinda. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memperbolehkan saya mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya. Adapun latar belakang saya dalam menyusun rancangan aktualisasi ini yaitu pengalaman penulis selama bekerja di Puskesmas 50, kurang lebih 1,5 tahun, melihat kurangnya kepatuhan para tenaga kesehatan untuk menerapkan 5 momen cuci tangan sebelum memberikan pelayanan. Maka dari itu muncul isu, yaitu belum optimalnya kepatuhan 5 momen cuci tangan dalam memberikan pelayanan. Isu yang kedua, yaitu belum optimalnya kepatuhan 5 momen cuci tangan dalam memberikan pelayanan di Puskesmas 50, di mana masalahnya yaitu belum optimalnya kepatuhan 5 momen cuci tangan dalam memberikan pelayanan di Puskesmas 50 dan beberapa faktor pemicunya masalah tersebut yaitu yang pertama metode, di mana kurangnya sosialisasi dan wawasan tenaga kesehatan, yang kedua faktor manusia, kurangnya tingkat kesadaran tenaga kesehatan pentingnya 5 momen cuci tangan, dan yang ketiga adalah kurangnya perhatian sesama tenaga kesehatan untuk saling mengingatkan 5 momen cuci tangan, dan yang keempat yaitu sarana, di mana kurangnya leaflet dan poster untuk mengingatkan tentang 5 momen cuci tangan. Kemudian kita masuk ke rencana aktualisasi. Pada kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, membuat agenda konsultasi dengan mentor. Outputnya yaitu demi terjalinnya koordinasi yang baik antara mentor dengan saya, terlebih dahulu saya membuat draft yang akan dikonsulkan. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten, di mana melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu sebelum konsultasi terkait rencana aktualisasi, sudah menyiapkan draft rencana aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan konfirmasi waktu pertemuan dengan mentor, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif, dengan cepat menyesuaikan diri dengan menyesuaikan pertemuan sesuai dengan jam yang ditentukan mentor. Kemudian kegiatan yang ketiga mendiskusikan konsep rencana yang akan dilakukan, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, di mana terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dengan mendiskusikan konsep rencana. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu menerima masukan dan saran terkait dengan rencana yang akan dilakukan. Keterkaitannya yaitu kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dengan menerima masukan dan saran, di mana kontribusi terhadap visi misi organisasi pada kegiatan yang pertama yaitu kegiatan ini berkaitan dengan visi organisasi terwujudnya masyarakat Kecamatan 50 yang sehat dan mandiri, dan misi organisasi poin 1 dan 2, di mana melaksanakan manajemen puskesmas yang berkualitas dan berkesinambungan membangun kerjasama meningkatkan mutu pelayanan yang berbasis masyarakat. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, kegiatan ini memenuhi nilai-nilai organisasi yakni amanah dalam melaksanakan tugas. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu membuat leaflet tentang 5 momen cuci tangan. Pada tahapan kegiatannya yaitu 1, meminta izin dan bimbingan kepala puskesmas terkait isi leaflet. Yang menjadi outputnya yaitu tercetaknya leaflet sebanyak 15 lembar. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu loyal, di mana menjaga nama baik pimpinan dengan meminta arahan. Kemudian yang kedua, mencari bahan dan sumber referensi, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel dengan melaksanakan tugas dengan cermat dan tanggung jawab dengan mencari bahan referensi yang terpercaya. Lalu yang ketiga, membuat leaflet, di mana keterkaitannya yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dengan sumber referensi yang terpercaya. Kemudian ada yang keempat yaitu menempelkan leaflet di berbagai tempat yang membuat petugas kesehatan dapat melihatnya. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif, dengan berkreasi dan berinovasi dalam pembuatan leaflet dan menempelkannya di tempat yang dapat dilihat semua orang. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan ini berkaitan dengan visi organisasi terwujudnya masyarakat Kecamatan 50 yang sehat dan mandiri. Dan misi organisasi pada poin pertama yaitu melaksanakan manajemen puskesmas yang berkualitas dan berkesinambungan, di mana penguatan nilai organisasi yaitu kegiatan ini memenuhi nilai-nilai organisasi, melayani sesuai standar, dan amanah dalam menjalankan tugas. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat video singkat tentang cuci tangan. Pada tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang 5 momen cuci tangan. Outputnya yaitu adanya video singkat tentang cuci tangan dan penerapan 5 momen cuci tangan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, di mana melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dengan mengumpulkan data tentang pentingnya 5 momen cuci tangan. Kemudian ada kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu dengan membuat video. Kemudian membuat video, yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu adaptif, berinovasi, berkreativitas dengan membuat video. Kemudian ada kompeten, membantu orang lain belajar dengan video singkat yang dibuat. Lalu ada adaptif, yaitu mengembangkan kreativitas dengan memaparkan video ketika sosialisasi.
Lalu ada tahapan kegiatan yang ketiga yaitu memaparkan video ketika sosialisasi, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel. Dengan melaksanakan tugas dengan cermat, dengan video tersebut membuat sosialisasi cukup menarik. Dan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu visi organisasi terwujudnya masyarakat Kecamatan 50 yang sehat dan mandiri. Sedangkan misi organisasi pada poin 1 yaitu melaksanakan manajemen puskesmas yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan penguatan nilai organisasi, kegiatan ini memenuhi nilai-nilai organisasi melayani sesuai standar dan terampil dan cekatan dalam tindakan. Kemudian, pada kegiatan yang keempat yaitu memberikan sosialisasi kembali kepada para petugas kesehatan tentang 5 momen cuci tangan. Di mana tahapan kegiatan yang pertama yaitu meminta arahan dan persetujuan kepala puskesmas, di mana outputnya yaitu adanya video singkat tentang cuci tangan dan penerapan 5 momen cuci tangan. Lalu, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu loyal, menjaga nama baik pimpinan dengan meminta arahan, kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan cermat, dan tanggung jawab, yaitu dengan mempersiapkan bahan untuk disosialisasikan. Lalu tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk sosialisasi, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu harmonis, dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, dengan meminta kesediaan untuk partisipasi dalam sosialisasi. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu meminta kesediaan para petugas untuk melafalkan dan mempraktikkan 5 momen cuci tangan, dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama dengan melakukan sosialisasi kembali untuk mengingatkan para petugas kesehatan, di mana kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu kegiatan ini berkaitan dengan visi organisasi terwujudnya masyarakat Kecamatan 50 yang sehat dan mandiri, dengan misi organisasi pada poin 1, melaksanakan manajemen puskesmas yang berkualitas dan berkesinambungan, dan penguatan nilai organisasi yaitu kegiatan ini memenuhi nilai-nilai organisasi melayani sesuai standar dan terampil, dan cekatan dalam tindakan. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi kepatuhan petugas kesehatan terhadap 5 momen cuci tangan, di mana tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengkaji kembali disiplin petugas kesehatan tentang penerapan 5 momen cuci tangan, dan outputnya yaitu petugas kesehatan menerapkan 5 momen cuci tangan di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Lalu keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, di mana melakukan perbaikan tiada henti dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu melakukan pengkajian kedisiplinan penerapan 5 momen cuci tangan. Lalu yang tahapan kegiatan yang kedua yaitu memastikan leaflet tertempel dengan baik dan dapat dilihat oleh semua orang. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, yaitu memperhatikan leaflet tidak rusak. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pengisian monitoring pada aplikasi INM terkait 5 momen cuci tangan, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu melakukan pengisian monitoring indikator nasional mutu puskesmas. Lalu yang kedua, loyal dengan menjaga nama baik pimpinan dengan pengisian INN. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan ini berkaitan dengan visi organisasi bertujuan terwujudnya masyarakat Kecepatan 50 yang sehat dan mandiri, dan juga misi organisasi pada poin 2, yaitu membangun kerjasama, meningkatkan mutu pelayanan dan yang berbasis masyarakat. Kemudian penguatan nilai organisasi, kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai organisasi, amanah dalam menjalankan tugas, serta terampil dan cekatan dalam tindakan. Rencana kegiatan saya, di sini saya menampilkan rencana jadwal kegiatan, di mana pada kegiatan pertama, saya akan melakukan pada bulan September di minggu pertama. Kemudian kegiatan yang kedua dan ketiga, saya akan melakukannya pada minggu kedua di bulan September. Kemudian pada kegiatan yang keempat, saya akan melakukan kegiatan tersebut pada minggu ketiga di bulan September. Minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu pada kegiatan yang kelima, saya akan melakukan evaluasi tersebut pada minggu pertama di bulan Oktober. Hasil dari rancangan aktualisasi saya ucapkan terima kasih.